Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Fatwa Fawaid, Nila Ardianti, dan Yulianti Natri Cahyani akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peluang dan tantangan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan kami sampaikan itu ada dua, yaitu yang pertama, peluang atau potensi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah, dan yang kedua, strategi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berdasarkan permasalahan dan peluang yang dimiliki lembaga keuangan mikro syariah. Selanjutnya, poin yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mas Fatwa Fawaid. Peluang atau potensi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah. Di Indonesia, ada beberapa peluang atau potensi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah. Seperti yang pertama, potensi sumber dana. Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia dan mempunyai potensi sumber dana yang cukup besar. Dalam meningkatnya jumlah kelas menengah ke atas menjadikan sebuah peluang untuk mengembangkan dana sosial, zakat produktif, serta wakaf. Lembaga keuangan mikro menggabungkan sumber dana sosial dengan sumber dana komersial. Contohnya seperti lembaga keuangan mikro mengadakan sebuah sosialisasi tentang wakaf uang kepada umat Islam yang berpendapatan menengah ke atas agar memperoleh pembiayaan serta tujuan yang produktif. Meningkatkan penghasilan masyarakat terutama penduduk muslim yang juga menjadikan peluang tersebut mampu menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau simpanan. Kemudian, alokasi pembiayaan. Di Indonesia, jumlah masyarakat baik individu maupun usaha mikro membutuhkan support dalam pembiayaan lembaga keuangan mikro atau LKM guna untuk memperlebar market share-nya. Dalam kelompok usaha mikro ini ternyata lebih mudah atau fleksibel serta memiliki resilient atau daya tahan yang tinggi, sehingga kemampuan untuk membayar kewajibannya kembali tinggi. Usaha mikro pertumbuhannya yang pesat menjadikan peluang besar dalam penyaluran pembiayaan. Hal ini menjadikan peluang semakin besar untuk menyalurkan pembiayaan. Terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat komunitas, antara lain arisan, pengajian, serta lainnya, yang dapat mendirikan untuk melakukan kegiatan yang bersifat produktif, senantiasa memberikan peluang bagi lembaga keuangan mikro di dalam alokasi pembiayaan tersebut. Selanjutnya yaitu C. Peluang pengembangan. Apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya yang mempunyai skala besar, lembaga keuangan mikro syariah mempunyai kelebihan dari segi kedekatan dengan nasabah, dikarenakan jumlah yang sangat banyak serta dapat terjangkau sampai ke masyarakat pelosok-pelosok. Di dalam hubungan yang erat dan memiliki sifat personal dapat memungkinkan LKM dapat lebih mampu untuk mengenali secara baik potensi usaha serta karakter nasabah. Untuk pengembangan lembaga keuangan mikro dapat menjadikan paling baik dengan menggali potensi angkatan muda yang memiliki militansi yang tinggi guna membantu masyarakat miskin dan usaha mikro. Lembaga keuangan mikro syariah membuat sebuah model yang khas di Indonesia dikarenakan membangun dengan basis yang luas serta melibatkan sektor mikro. Hal ini mampu menjadikan kekuatan pengembangan ekonomi syariah dalam sektor keuangan berbasis mikro dengan jangkauan yang luas dan mampu merangkum aplikasi keuangan mikro syariah untuk menjadikan referensi utama dalam menguatkan branding Indonesia sebagai tempat tersar di lembaga keuangan syariah. Selanjutnya yaitu dukungan teknologi. Masyarakat Indonesia yang telah mempunyai smartphone dengan konektivitas yang baik mampu memanfaatkan untuk menciptakan jejaring antara nasabah dan penggunaan aplikasi yang sangat sederhana. Aplikasi tersebut mampu dipergunakan untuk memberitahukan produk-produk syariah baik dari segi alokasi pembiayaan. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Yulianti Natri Cahyani. Melanjutkan presentasi Mbak Nila, poin selanjutnya strategi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berdasarkan permasalahan dan peluang yang dimiliki lembaga keuangan mikro syariah. Dalam rangka memperoleh strategi pengembangan LKMS di Indonesia,
maka harus diperhatikan terlebih dahulu dua faktor penting, yaitu faktor internal sebagai faktor kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal sebagai faktor peluang dan ancaman. Hasil evaluasi faktor internal menunjukkan bahwa kekuatan tertinggi LKMS yaitu bebas dari riba dan kezaliman ekonomi, serta segmen usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan kelemahan yang paling tinggi yaitu biaya training SDM dan pelatihan entrepreneurship pada masyarakat. Hasil evaluasi faktor eksternal menunjukkan bahwa peluang tertinggi yaitu sektor yang dibiayai sangat fleksibel, diikuti dengan minat masyarakat terhadap transaksi syariah semakin besar dan berkembangnya era otonomi daerah. Sedangkan faktor ancaman tertinggi terdiri dari persaingan serta lemahnya regulasi dan legalitas LKMS. Setelah mengetahui faktor-faktor penting tersebut, maka diperoleh strategi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia menggunakan analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama, optimalisasi pendekatan dengan para calon investor meski modal tidak terlalu besar, mengingat minat masyarakat terhadap kegiatan ekonomi syariah sangat besar. Yang kedua, dibuat perda mengenai ekonomi syariah, mengingat LKMS adalah lembaga yang bebas dari riba. Yang ketiga, peningkatan peran pemerintah dalam membantu masyarakat untuk mempermudah proses perizinan dalam rangka mendirikan LKMS. Yang keempat, peningkatan pemahaman bagi UMKM khususnya mengenai pemanfaatan pembiayaan yang diperoleh dari LKMS, dari yang semula tidak mampu menabung hingga mampu menabung. Yang kelima, inovasi produk dengan tetap memperhatikan prinsip syariah atau menghindari riba untuk memenangkan persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Yang keenam, koordinasi dengan Pinbook mengenai pelatihan baik kepada pengurus LKMS maupun kepada masyarakat dalam rangka mengurangi risiko moral hazard. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada banyak kurangnya dalam kami menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.